Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lamzini, Ganim 6120123225 dari era 16 manajemen. Jadi saya akan membacakan rangkuman dari materi pertama sampai materi ke-7. Baik, langsung saja. Materi pertama. Baik, materi pertama ini mengulas secara mendalam mengenai sikap dan kepuasan kerja dalam konteks organisasi yang merupakan dua aspek penting dalam memahami perilaku individu di tempat kerja. Sikap kerja didefinisikan sebagai kecenderungan individu untuk merespons secara konsisten terhadap aspek-aspek tertentu dalam lingkungan kerja yang mencakup 3 komponen utama: kognitif, afektif, dan perilaku. Sikap kerja yang positif cenderung menghasilkan perilaku yang mendukung tujuan organisasi, sementara sikap negatif dapat mengganggu kinerja dan hubungan kerja. Sementara itu, kepuasan kerja merupakan hasil evaluasi penting terhadap pengalaman kerja yang dirasakan menyenangkan atau tidak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja meliputi kondisi fisik dan sosial di tempat kerja, sistem kompensasi, hubungan dengan atasan dan rekan kerja, kejelasan peran, serta kesempatan untuk berkembang dan dipromosikan. Sikap dan kepuasan kerja memiliki pengaruh langsung terhadap berbagai aspek penting dalam organisasi, seperti tingkat produktivitas, motivasi kerja, komitmen organisasi, loyalitas karyawan, serta tingkat absensi dan pergantian karyawan. Karyawan yang puas cenderung bekerja lebih efektif, menunjukkan keterlibatan tinggi, dan memiliki niat untuk bertahan di perusahaan dalam jangka panjang. Sebaliknya, ketidakpuasan dapat menyebabkan stres, konflik kerja, bahkan pengunduran diri. Untuk itu, organisasi perlu menerapkan berbagai strategi yang tepat untuk meningkatkan sikap dan kepuasan kerja, seperti menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung, memberikan kompensasi dan insentif yang layak, membangun komunikasi yang terbuka antar pemimpin dan staf, memberikan kesempatan pelatih dan pengembangan karir, serta menerapkan gaya kepemimpinan adil dan transparan dan partisipasi. Dengan menciptakan kondisi kerja yang mendukung dan memperhatikan kesejahteraan karyawan, organisasi tidak hanya meningkatkan kinerja individu, tetapi juga berkualitas, memperkuat stabilitas dan daya saing perusahaan serta keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap sikap dan kepuasan kerja menjadi kunci dalam pengelolaan sumber daya manusia secara efektif dan dalam suatu organisasi. Materi selanjutnya mengulas secara mendalam mengenai perilaku keorganisasian, yaitu kajian ilmiah dan sistematis terhadap bagaimana individu dan kelompok bertindak dalam suatu organisasi, serta bagaimana tindakan tersebut mempengaruhi efektivitas organisasi secara keseluruhan. Perilaku keorganisasian memiliki posisi penting dalam dunia manajemen modern karena berkaitan langsung dengan peningkatan produktivitas, efisien, dan harmonisasi dalam lingkungan kerja. Dalam materi ini dijelaskan bahwa perilaku keorganisasian mencakup 3 tingkatan atau utama analisis, yaitu tingkat individu, kelompok, dan organisasi, di mana masing-masing tingkat memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Pada tingkat individu, perilaku dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepribadian, persepsi, nilai, sikap, motivasi, emosi, dan pembelajaran. Kepribadian dan persepsi seseorang terhadap lingkungan kerjanya dapat sangat mempengaruhi cara mereka menyikapi tugas, tekanan, dan interaksi sosial.
Sikap yang positif terhadap pekerjaan akan mendorong motivasi dan produktivitas. Sedangkan sikap negatif dapat menurunkan semangat dan menimbulkan konflik. Di sisi lain, pada tingkat kelompok, ada interaksi sosial, komunikasi, dan pengambilan keputusan kolektif. Dinamika kelompok dan kepemimpinan menjadi hal yang sangat penting. Kelompok kerja yang efektif memerlukan koordinator, kerjasama, dan komunikasi yang sehat, serta kemampuan dalam pengolahan konflik dan menjaga kesatuan tim. Kepemimpinan yang efektif, baik formal maupun informal, juga menjadi penentu dalam pembentukan iklim kerja yang kondusif. Selanjutnya, pada tingkat organisasi, aspek struktural dan budaya tanggung jawab dan budaya organisasi menjadi fokus utama. Struktur organisasi menentukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Sementara budaya organisasi mencerminkan nilai-nilai bersama, norma, keyakinan yang membentuk perilaku kolektif. Selain itu, perubahan organisasi yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal seperti kemajuan teknologi, globalisasi, atau pergeseran pasar membutuhkan adaptasi perilaku dan strategi manajemen yang tepat agar organisasi tetap relevan dan kompetitif. Materi ini juga menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam memahami perilaku organisasi dan mengintegrasikan teori dan konsep dari psikologi, sosiologi, antropologi, dan ilmu manajemen. Pemahaman yang mendalam tentang perilaku keorganisasian dapat membantu manajer dalam mengembangkan strategi manajemen sumber daya manusia yang efektif, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, mengatasi resistensi terhadap perubahan, dan membangun organisasi yang berorientasi pada inovasi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perilaku keorganisasian bukan hanya teori abstrak, tetapi merupakan alat praktis yang sangat vital dalam mendesain, mengolah, dan mengembangkan organisasi modern secara menyeluruh dan berkelanjutan. Materi ketiga, memahami kerja tim. Materi ini memberikan pembelajaran yang mendalam dan terstruktur mengenai esensi, dinamika, serta tantangan yang melekat dalam kerja tim, yang tidak hanya menjadi fondasi penting dalam manajemen organisasi modern, tetapi juga merupakan refleksi interaksi sosial yang kompleks dan berorientasi pada tujuan kolektif. Kerja tim didefinisikan bukan sekedar sekelompok orang yang bekerja sama, melainkan sistem kerja kolaboratif yang mengandalkan integrasi, keahlian, peran, dan tanggung jawab individu untuk mencapai hasil yang lebih efektif dibanding kerja individual. Di dalam tim, efektivitas tidak hanya ditentukan oleh kompetensi teknik masing-masing anggota, tetapi juga oleh komunitas, komunikasi, tingkat kepercayaan, kemampuan penyelesaian konflik secara konstruktif, serta sejauh mana sikap individu memiliki komitmen terhadap visi dan misi bersama. Materi ini membahas bahwa pembentukan kerja tim yang solid melalui tahapan yang penting seperti forming, storming, norming, performing, hingga adjourning. Menunjukkan bahwa kerja tim adalah proses dinamis memerlukan pengolahan psikologis, emosional, dan struktural secara tepat. Setiap tahapan ini menentukan keterlibatan aktif dan dari seluruh anggota tim dan kepemimpinan yang mampu membaca situasi serta mengambil keputusan strategis. Pemimpin tim berperan sentral sebagai pengarah, visioner, dan motivator yang tidak hanya mengolah pekerjaan, tetapi juga hubungan antar anggota tim untuk memastikan sinergi tetap terjaga. Dalam kerja tim diperlukan pula pembagian tugas yang proporsional, peran yang terdefinisi dengan jelas,
serta fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Keterampilan seperti empati, kemampuan mendengarkan, dan keterbukaan terhadap perbedaan menjadi elemen penting dalam menjaga harmonisasi kerja tim. Selain itu, kerja tim yang berhasil akan mampu menghasilkan keputusan yang lebih matang, solusi yang lebih kreatif, dan peningkatan efisien kerja secara keseluruhan karena adanya kontribusi perspektif yang beragam. Materi ini juga menekankan bahwa tim yang efektif merupakan hasil dari budaya organisasi yang mendukung kolaborasi, pemberdayaan individu, dan pencapaian bersama, bukan kompetisi internal yang kontraproduktif. Dengan demikian, memahami kerja tim secara menyeluruh bukan hanya penting dalam konteks operasional organisasi, tetapi sebagai bagian dari pengembangan kapasitas interpersonal dan profesional yang berkelanjutan. Organisasi yang berhasil dalam membangun dan memelihara kerja tim yang harmonis dan produktif akan lebih adaptif terhadap perubahan, lebih inovatif dalam menciptakan solusi, serta lebih tangguh dalam menghadapi tantangan bisnis jangka panjang. Materi yang keempat, materi ini menyajikan pembahasan yang luas mengenai perilaku organisasi, yaitu studi sistematis mengenai bagaimana individu, kelompok, dan struktur organisasi mempengaruhi perilaku dalam konteks organisasi, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuannya. Perilaku keorganisasian merupakan bidang multidisipliner yang menggabungkan teori dan konsep psikologi, sosiologi, antropologi, dan ilmu manajemen, sehingga mampu memberikan pemahaman yang utuh tentang bagaimana manusia berperilaku dalam struktur sosial formal seperti organisasi. Dalam materi ini dijelaskan bahwa perilaku individu dalam organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti kepribadian, persepsi, sikap, nilai, serta motivasi, yang semuanya dapat mempengaruhi cara individu merespon tugas, rekan kerja, serta kebijakan organisasi. Persepsi dan sikap individu menjadi kunci penting karena perbedaan dalam penafsiran informasi dapat menimbulkan perbedaan dalam tindakan, sehingga pengolahan persepsi dan komunikasi menjadi aspek yang vital dalam manajemen. Selain itu, materi ini juga membahas secara rinci mengenai motivasi kerja dan berbagai teori yang mendasari, termasuk teori hierarki kebutuhan Maslow, teori 2 faktor Herzberg, teori ekspektasi Virus, dan teori penguatan Skinner, yang masing-masing menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar lingkungan kerja yang mendukung dan penghargaan atas kinerja sebagai pemicu semangat kerja. Materi selanjutnya masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan juga menjadi fokus utama dalam perilaku organisasi, di mana seorang pemimpin tidak hanya bertugas sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan bawahan agar bertindak secara sinergi untuk mencapai tujuan bersama. Berbagai gaya kepemimpinan seperti otokratis, demokratis dalam konteks efektivitas penerapannya dalam situasi yang berbeda, serta pentingnya kecerdasan emosional dan kemampuan komunikasi interpersonal dalam membangun hubungan kerja yang harmonis. Komunikasi dalam organisasi, baik secara vertikal maupun horizontal, dijelaskan sebagai mekanisme penting dalam pengembangan informasi, membangun kepercayaan, menyelesaikan konflik, dan memperkuat koordinasi antara departemen atau tim kerja. Di sisi lain, dinamika kelompok dalam organisasi juga dapat mendapat perhatian,
di mana pembentukan kelompok kerja tim, struktur peran, norma sosial, koherensi, dan konflik kelompok dibahas sebagai bagian integral dari keberhasilan organisasi dalam mengelola sumber daya manusianya. Materi ke-6 membahas secara mendalam mengenai konsep budaya organisasi sebagai elemen sentral dalam membentuk identitas, perilaku, dan kinerja sebuah organisasi. Budaya keorganisasian didefinisikan sebagai sistem nilai, norma, kepercayaan, keyakinan, dan praktik yang dianut bersama oleh seluruh anggota organisasi dan dijadikan pedoman dalam berpikir, bersikap, serta bertindak dalam konteks kerja. Budaya ini bukan hanya sekedar slogan atas kenyataan misi, melainkan tercermin dalam simbol, bahasa, cerita, mitos, ritual, kebiasaan sehari-hari, struktur kekuasaan, dan cara organisasi menyelesaikan masalah internal maupun eksternal. Materi ini mengurai bahwa budaya organisasi memiliki fungsi penting, yaitu sebagai perekat sosial yang menyatukan anggota organisasi, sebagai identitas organisasi yang membedakannya dari organisasi lain, serta sebagai mekanisme kontrol informal yang mengarahkan perilaku tanpa perlu mengawasi ketat. Salah satu kerangka teoretis yang dibahas secara mendalam dari materi ini adalah teori budaya keorganisasian dari Edgar, yang membagi budaya organisasi dalam 3 tingkatan utama, yaitu 1. Artefak, sebagai hal yang terlihat secara fisik seperti gaya berpakaian, desain ruangan, simbol, dan teknologi yang digunakan. Yang kedua, nilai yang dianut, merupakan norma dan standar perilaku yang dianggap penting oleh organisasi. Dan 3. Asumsi dasar, keyakinan yang sudah begitu melekat dan tidak disadari, yang membentuk cara pandang dan tindakan anggota organisasi dalam menyikapi berbagai situasi. Materi ini juga mengaitkan budaya organisasi dengan berbagai aspek penting dalam manajemen seperti struktur organisasi, gaya kepemimpinan, strategi bisnis, serta kinerja individu dan tim. Contohnya, organisasi dengan budaya hierarki dan birokratis cenderung memiliki struktur yang kaku dan lambat dalam pengambilan keputusan, berbeda dengan organisasi yang memiliki budaya inovatif dan fleksibel yang cenderung memberdayakan karyawan, mendorong kolaborasi, dan responsif terhadap perubahan. Di sisi lain, budaya organisasi yang sehat juga mendukung manajemen konflik yang konstruktif, komunikasi yang terbuka, serta pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan evaluasi yang berkelanjutan. Materi ini menyimpulkan bahwa untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, organisasi harus mengelola budaya organisasinya secara standar dan strategis, termasuk melakukan evaluasi budaya secara berkala dan menyelesaikannya dengan perubahan lingkungan strategis. Dengan demikian, budaya organisasi bukan hanya menjadi fondasi bagi keberlangsungan internal organisasi, tetapi juga menjadi kekuatan strategi dalam bersaing di pasar yang semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, pemahaman dan pengelolaan budaya organisasi harus menjadi prioritas utama dalam praktik manajerial modern, karena dari sinilah muncul perilaku, etos kerja, dan nilai-nilai yang menentukan arah keputusan serta masa depan organisasi secara keseluruhan. Materi terakhir membahas secara mendalam peran strategis perencanaan SDM sebagai fondasi utama dalam pengelolaan organisasi modern, di mana keberhasilan organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan jangka panjang sangat ditentukan oleh sejauh mana perencanaan SDM dilakukan secara cermat, terpadu, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Perencanaan SDM bukan lagi dipandang sebagai fungsi administratif semata yang terbatas pada pengisian lowongan kerja atau
pengolahan data pegawai, tetapi telah bergeser menjadi proses strategis yang menyatukan bagaimana organisasi dapat secara proaktif memastikan ketersediaan tenaga kerja yang tepat dalam jumlah yang sesuai dengan kompetensi yang relevan pada waktu yang dibutuhkan dan pada posisi yang strategis demi mendukung keunggulan kompetitif serta pertumbuhan berkelanjutan. Dalam materi ini dijelaskan bahwa proses perencanaan SDM mencakup sejumlah tahapan kunci yang saling berkaitan, yaitu analisis jabatan untuk memahami tugas, tanggung jawab, serta spesifikasi pekerjaan, peramalan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan tren masa lalu, proyeksi pertumbuhan organisasi, dan dinamika pasar tenaga kerja, penilaian terhadap pasokan tenaga kerja internal maupun eksternal, identitas, kesenjangan keterampilan, serta perumusan strategi perekrutan, pelatihan, penempatan, dan pengembangan karyawan yang berkelanjutan. Materi ini menekankan pentingnya keselarasan antara strategi SDM dan strategi bisnis organisasi, yang berarti bahwa perencana SDM harus mampu bertanggung jawab kebutuhan operasional sekaligus mendukung arah jangka panjang perusahaan, termasuk dalam menghadapi tantangan seperti digitalisasi, otomatisasi, perubahan demografi tenaga kerja, serta tuntutan kompetensi baru dalam era industri 4.0. Peran teknologi informasi juga berkaitan sebagai elemen penting dalam mendukung efisiensi perencanaan SDM. Misalnya, melalui penggunaan sistem informasi SDM untuk pengumpulan data, pemetaan kompetensi, serta perencanaan sukses. Selain itu, materi ini menyoroti keterlibatan lintas fungsi, terutama antar manajer lini dan departemen SDM dalam proses perencanaan untuk memastikan bahwa perencanaan tenaga kerja tidak hanya bersifat teoritis atau normatif, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata dan kompetensi lapangan kerja secara aktual. Keterlibatan ini penting untuk memastikan bahwa keputusan tentang perekrutan, pelatihan, promosi, atau keputusan hubungan kerja tidak dilakukan secara reaktif, tetapi berdasarkan analisis data, evaluasi kompetensi, dan perencanaan kerja yang terukur. Materi kali ini juga menyoroti pengaruh lingkungan eksternal seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi makro, perkembangan sosial politik, hingga globalisasi pasar tenaga kerja terhadap fleksibilitas dan ketepatan strategi perencanaan SDM. Organisasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi ketenaga kerjaan, menghadapi persaingan dalam memperoleh talenta terbaik, serta mengelola diversitas tenaga kerja yang semakin kompleks. Oleh karena itu, perencanaan SDM yang baik harus bersifat dinamis, mampu menyesuaikan dengan siklus bisnis, serta memiliki kemampuan evaluatif untuk terus memperbarui asumsi dan strategis berdasarkan hasil dan tantangan yang dihadapi. Dalam kesimpulannya, materi ini menegaskan bahwa keberhasilan organisasi dalam era persaingan global sangat bergantung pada kemampuan mengelola SDM secara strategis sejak tahapan perencanaan. Karena sumber daya manusia merupakan aset tak tergantikan yang menjadi penggerak utama inovasi, produktivitas, dan pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan SDM yang efektif tidak hanya mencegah terjadinya kekurangan atau kelebihan tenaga kerja, tetapi juga membangun kesiapan organisasi dalam merespon perubahan, menciptakan budaya kerja yang adaptif, serta memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi memiliki kontribusi yang maksimal dan berkelanjutan terhadap pencapaian visi bersama. Baik, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang kesimpulan dari
materi pertama sampai materi ketujuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.